Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya sama-sama kita hormati guru-guru kita, para ustaz kita, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Ihsan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, mahasiswa mahasiswi yang beserta di program yang sudah disebut nama, insyaallah kita semua hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang akan kita kaji ini adalah optimalisasi sebelum akhir Ramadan. Bagaimana waktu yang singkat pendek itu bisa full bernilai ibadah 240 jam. I'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir. Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir. Tapi pada tahun Ubiyullah dicabut nyawanya, meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun beliau meninggal itu i'tikaf 20. Jadi i'tikaf Nabi itu cuma 2 saja, 10 dan 20. Pilihlah antara dua, mau 10 atau 20. Paketnya cuma 2, paket 23 dan 43. Mau 10 hari 10 malam atau 20 hari 20 malam. Lalu Pak Ustaz, i'tikaf kami yang tadi malam masuk jam 1 keluar sahur, masuk jam 1 keluar jam 7, masuk jam 1 keluar jam 2, itu gimana? Sabar, nanti kita bahas. Yang jelas 240 jam ini bagaimana waktu singkat ini bisa padat, bermakna dan tidak hilang sia-sia. Karena belum tentu tahun depan dia datang lagi. Dia datang, kita tak ada lagi. I'tikaf menurut bahasa itu apa? Al-labthu wa mulazamatu syai'i aw al-dawam 'alayhi khairan kana aw syarran. Menetap, berdomisili, bertempat tinggal, berdiam di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik, itu artinya i'tikaf. Menetap, berdiam diri di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Menurut bahasa, kita belum masuk istilah, menurut bahasa. Jadi nanti kalau ada kita tanya, kamu sedang di mana? Aku sedang i'tikaf. Kenapa ada suara-suara musik di mall? Mana ada orang i'tikaf di mall? Menurut bahasa. Makanya jadi, kemarin tidak hadir acara? Hadir. Kenapa tak nangkap bahasa? Saya kalau pulang cairan di Palembang. Dehidrasi. Waktu acara pengajian mengangong. Ada cairan. Ada aqua. Menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik. Makanya dalam Al-Quran ada cerita orang i'tikaf di dekat berhala. Ya'qufuna ala asnamin lahum. Mereka menetap di dekat berhala-berhala mereka. Mereka rajin buatnya berhala besar, menetap di situ. Di bawahnya tumpah. Menetap di dekat berhala-berhala. I'tikaf menurut bahasa. Adapun i'tikaf menurut istilah adalah al-mukthu, al-labthu, al-mulazamatu fil masjid alladhi yusalla fihi jama'atan 5 marratin fil yawmi wal lailatin wa salatul jumu'ah. Menetap di masjid yang di tempat itu dilaksanakan sholat 5 waktu dan Jumat, atau di masjid yang tidak
tidak ada Jumat. Dua tempat iktikaf. Pertama, dilaksanakan di situ sholat 5 waktu dan Jumat. Mana contohnya? Nih, Masjid Al-Mutmainnah ini dilaksanakan sholat 5 waktu dan Jumat. Ada mimbar. Memangnya ada sholat yang tidak dilaksanakan Jumat, Pak Ustaz? Ada, tapi 5 waktu ada. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau dilaksanakan 5 waktu berjamaah, tapi tidak ada Jumat, maka itu berbisa untuk iktikaf. Namanya masjid, Pak Ustaz? Ya, di tempat kita namanya tidak masjid, surau, langgar, musola. Itu istilah. Di Arab tak ada itu. Di Arab cuma 2. Kalau ada sholat Jumat, masjid jami. Kalau tak ada Jumatnya, masjid. Masjid saja. Masjid titik. Masjid tak pakai jami. Masjid. Ya. Sampai di Pekanbaru menjadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Yang surau, langgar, musola itu masjid. Orang Jawa di langgar tidak mati. Kalau masuk ke langgar, ke surau, ke musola, tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Tak ada sholat sunat tahiyatul surau, tahiyatul musola, tahiyatul langgar. Maka kelima-lima ini, ketujuh-tujuh ini boleh iktikaf. Tapi musola kantor yang tidak ada sholat 5 waktu, ditulis di situ musola, tapi tak ada orang sholat di situ. Adanya cuma zuhur sama asar, kecuali tanggal merah, jam kantor saja. Hari Ahad, hari Sabtu tak ada kosong. Subuh ada, hidup lampunya, security tidur. Tak ada orang sholat di situ. Maka ini tidak bisa tempat iktikaf. Pegawai kantor ramai-ramai di hotel. 2 tahun yang lalu saya diundang. Nama hotelnya tersalah sebutkan. Sampai saya di situ, ramai pegawai laki-laki, perempuan disekat pakai infocus. 2 hari 2 malam mereka di briefing. Sahur di situ, bukan sholat berjamaah di situ. Saya bilang apa ini namanya? Ini bukan iktikaf. Tidak ada iktikaf di hotel. Al-i'tikafu fil masjid wa antum 'akifuna fil masajid. Kamu iktikaf di masjid. Tak ada ayatnya wa antum 'akifuna fil hotel. Nah, maka buat sajalah iktikaf. Datanglah ibu-ibu, Pak Ustaz, saya anak kecil, baru 3 bulan, baru dibawa ke masjid, tak bisa menangis. Boleh saya iktikaf di rumah saya? Tak bisa. Kasihanilah saya, Pak Ustaz. Agama ini memangnya perasaan, memangnya surga punya Ustaz. Kita baca kitab, satu-satunya pendapat mazhab Hanafi membolehkan perempuan iktikaf fi musallal baiti. Musallal baiti artinya tempat sholat di rumah. Ibu yang rumahnya besar, ada di situ tempat sholat. Tempat sholat itu biasa dipakai untuk sholat sunnah. Tak ada sholat wajib di rumah bagi laki-laki. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi di rumah itu ada musola. Dalil membuat musola di rumah itu hadis sahih. Nabi diundang sama sahabat. Sahabat ingin ngambil barokah, ngalap barokah kata orang Jawa. Sampai orang tadi Arab ngalap barokah. Maka dia memanggil Nabi, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku, disiapkannya makanan. Lalu Nabi bertanya, aina turidu an usolli? Di mana kau mau aku sholat di rumahku ini? Kata dia, sholatlah bagi sudut ini ya Rasulullah. Nabi sholat di sudut itu tempat
sujud Nabi itu dijadikan sebagai musalla di rumah. Itu namanya musallal bait. Tapi pendapat yang mengatakan boleh iktikaf di musallal bait itu hanya perempuan saja dan hanya mazhab Hanafi saja. Tak kuat. Jumhur mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mesti di masjid. Maka kembalilah kita ke masjid. Lalu bagi kami yang perempuan berhalangan, Pak Ustaz, ke masjid tak boleh. Bagaimana sholat tak bisa? Jangan sangka tak dapat kemuliaan 10 Ramadan. Kalau Allah tidak dapat, Allah tak adil. Salah satu sifat Allah al-adlu, maha adil. Maka perempuan yang berhalangan cepat tanggap, tepat berzikir. Ambil tasbih berzikir. Subhanallah 1000, Alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000. Berapa lama itu Pak Ustaz zikir 1000? Setengah jam. Dari mana Ustaz tahu? Coba. Subhanallah 1000. Setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, 2 jam setengah. Kucuk-kucuk tadi 3 jam. Maka ambil tasbih zikir. Subhanallah, subhanallah, subhan. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat selesainya. Tapi tak jelas makhrajul hurufnya. Allah yang berdoa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Itu menyanyi bukan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil gendong anak. Subhanallah, subhanallah. Ini gendong anak kucing yang racun. Anaknya melompat-lompat. Oleh sebab itu banyak-banyak berzikir. Afdal zikri afdal zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Insyaallah ta'ala minal aminin. Dengan kehendak kudrat iradat Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan selamat dari neraka jahanam. Amin ya Allah. Jangan bersedih hati. Kalaulah yang dapat berzikir itu cuma di masjid, yang dapat Lailatul Qadar cuma yang iktikaf, bagaimana dengan orang yang susah berlukus-lukus mencari rezeki, siang dia berpuasa, malam dia berdagang, kalau tidak anak istrinya tak makan? Allah Maha Adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pak Ustaz, saya bulan Ramadan ini menunggu Lailatul Qadar. Gimana kamu nunggu? Setiap jam 1 malam saya buka karpet. Apa yang kau intai? Kok kayu gak sempat lu? Akuarium saya ketuk-ketuk. Udah beku belum? Dulu orang nunggu air beku. Sekarang orang menunggu cair. Cair gaji 13. Cair sertifikasi. Tak usah terlena dengan itu. Pokoknya Lailatul Qadar ditunggu, dinanti, diisi, disiapkan dengan ibadah. Dah, ada cerita banyak yang pakai dalil-dalil. Kau usah saling menyalahkan, usah habis waktu kita gara-gara kritik-kritik. Yang penting saya isi dengan ibadah. Dan ada apa? Surat Al-Baqarah 187. Wa la tubashirunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu ketika iktikaf di masjid. Masjid itu apa, Pak Ustaz? Kalau satu namanya masjid, kalau banyak masajid. Kita menyebutnya masajid. Masoji. Bahasa Arabnya masajid. Itu istilah singular and plural.
Indonesia ada namanya jamak, banyak. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Satu murid, kalau banyak murid-murid. Bahasa Arab tak bisa begitu. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu madrasah, kalau banyak madaris. Kalau satu talib, mahasiswa, kalau banyak tulab. Makanya kalau menghafal kosakata Arab satu, dia dapat 2. Hafal 5, dia dapat 10. Karena dia mesti hafal bentuk plural and singular. Masjid satu, banyaknya masajid. Ketika kalian iktikaf di masjid-masjid, Allah katakan kepada Ismail dan ayahnya Ibrahim alaihi salam, "Antahira, sucikan rumahku ini, hai Ibrahim, dengan anakmu Ismail, untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang yang tawaf, wal akifin, untuk orang yang iktikaf, wal ruka'is sujud, untuk orang yang banyak rukuk dan sujud. Taifin, banyak-banyak tawaf. Akifin, banyak-banyak iktikaf. Ruka'is sujud, banyak-banyak rukuk dan sujud. Ini dalil dari Al-Quran. Ada pun dari hadis Nabi, riwayat sahabat sampai 3. Umar ibn al-Khattab, Anas, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Anas ibn Malik, Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata dia? Karena waktu Nabi masih hidup, ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, dia iktikaf 10 terakhir Ramadan. Sejak Ramadan ada sampai kapan? Ila an tawaffahullah, sampai meninggal dunia. Jadi kalau begitu dia iktikaf tiap tahun iktikaf. Ibu tiap tahun iktikaf, ya Ustaz. Bapak tiap tahun, ya Ustaz. Iktikafnya masuk jam 1, keluar jam 7. Begitu tiap tahun, begitulah tiap tahun. Malam-malam apa aja? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu namanya iktikaf, intip mengintip, intai mengintai. Kenapa iktikaf begitu? Masih syukur saya iktikaf, kawan saya tak iktikaf. Membandingkan diri kita jangan sama orang yang tak iktikaf. Salah. Kita disuruh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutlah suri tauladan yang baik. Tujuan iktikaf itu apa? Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih terlengkap, ensiklopedia fikih Islam. Pertama, mensucikan hati. Ini HP sudah lama dipakai, banyak file-file, program-program, software masuk. Maka karena sudah lama betul, macet-macet. Dulu waktu masih baru, tak perlu dipencet. Teringat nama Ustaz Somad, muncul nomornya. Tapi setelah lama dipencet 2-3 kali itu tak muncul. Udah mau dibanting, bantinglah tak muncul. Jadi, maka untuk membersihkannya, ibarat begitu pikiran otak hati dibersihkan dengan iktikaf. 2, merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi Allah. Tertulis di lapangan parkir, Anda diawasi kamera CCTV. Pencuri banyaklah yang takut. Setelah belakangan baru tahu, rupanya kamera 17 tahun tadi. Itulah pencurinya bodoh. Merasa diawasi CCTV. Ada 2 lokal, lokal A, lokal B. Kata lokal A dengan lokal B mau tes. Di lokal A dipasang, lokal ini diawasi kamera. Kameranya tak ada. Murid-murid dibohong, kamera tersembunyi. Yang lokal ini tak ada.
Sekarang kita sepakat keluar, gurunya sama-sama keluar, diawasi pakai TV dari jauh. Lokal yang tertulis Anda diawasi, semua muridnya diam. Lokal yang tak ada tulisan, mereka JEJ, tengok gaya bapak kita ngajar. Lalu bagaimana dipasang? Itu menunjukkan orang yang merasa diawasi, tindak tanduknya lebih terkendali dengan orang yang merasa tidak diawasi. Orang yang iktikaf, dia merasa diawasi, tidurnya diawasi, baca Qur'annya diawasi, zikirnya diawasi. Berapa lama? 240 jam merasakan muraqabatullah. Selama ini dia merasa diawasi, ya. Yang mengawasi dia siapa? Atasan, dirjen, BPK, KPK, kepala dinas. Yang paling ketat pengawasannya bini. Maka ketika Ramadan itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Memutuskan diri dari segala urusan selain daripada ibadah. Urusan kantor putus, urusan mahasiswa putus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana nilai saya Ustaz? Nanti habis Idul Fitri. C apa-apa, aku tak ingat apa nilai. Pokoknya nanti kita urus. Putus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya jangan badan iktikaf, otak di luar. Kalau iktikaf harus putus. Ini badannya ada di kurungnya di masjid, otaknya tetap di luar. Apa bedanya? Iktikaf itu harus memutuskan diri dari segala otak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyerahkan diri hanya kepada Allah. Aku tidak berserah kepada manusia, aku tidak berserah kepada benda, aku tidak berserah kepada materi, aku hanya berserah kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Putuskan hadis cerita. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tak ada lagi tempatku berserah. Selama ini aku berserah kepada istri anakku, selama ini aku berserah kepada ibu ayahku, selama ini aku berserah kepada kawan sahabatku. Hari ini aku hanya berserah kepada Musa. Tapi usaha cari buka puasa tetap. Jangan ditelepon orang, kau sudah buka, udah kuserahkan semuanya. Itu tak betul cara penyerahannya. Apalagi mengikat diri dengan ibadah, ikat dengan sholat sunnah, ikat dengan baca Quran, ikat dengan tasbih tahmid takbir, ikat dengan majlis zikir, ikat dengan mendengarkan tausiah, ikat dengan kultum. Fa'iza faragta fansab. Kalau kau habis dari satu ibadah, pindah ibadah lain, jangan sampai kosong. Maka jangan iktikaf di dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau sudah akrab, disenggolnya baru 2 kali senggol. Habis cerita iktikaf. Maka carilah di mana agaknya yang kawan-kawan di sana, kawan akrab, kawan SD juga. Ini kawan di belakang tak terlalu akrab. Datang kawan yang tak terlalu akrab. Bapak di mana? Di Panang. Panang di mana? Dekat lagi. Subhanallah. Itu jalan berjalan. Kita ikut dia pengajian. Ikut dia Allah. Nah. Lalu kemudian mengikat diri di rumah Allah Subhanahu wa taala.
yang tetap dapat naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Bagaimana cara menggantungkan hati di masjid? Datang ke dokter bedah. Pak dokter, tolong bedah ya. Untuk apa? Mau gantungkan di masjid. Cara menggantungkannya di masjid dengan iktikaf. 10 hari diikatkan hati ke masjid. Kalau sudah hati terikat di masjid, selesai iktikaf, badan boleh di kantor Pemda, badan boleh di kantor kejaksaan, badan boleh di kantor polisi, badan boleh di ruko, badan boleh di pelabuhan. Tapi hati di masjid, kalau sudah datang panggilan masjid, hayya 'alas shalah, tinggal semua. Begitulah kalau hati sudah tergantung di masjid. Tapi kalau dibalik, badan dalam masjid, hati di luar masjid. Itulah yang sujudnya macam stempel pos. Macam lekatnya ke langit. Bertasbih sambil pasang kaos sepatu. Macam mana mau mendekatkan diri kepada Allah SWT? Itu contoh yang hatinya di luar, badannya di masjid. Yang satu lagi badannya di masjid, hatinya di masjid, badannya di luar. Proses menggantungkan hati di masjid itu kapan? Waktu iktikaf. Siang tergantung, malam tergantung, pagi tergantung, malam tergantung hati di masjid. Terikat hati. Saya biasa nampak tulisan ini. Apalagi setelah itu barulah kita masuk mengharapkan hanya kepada Allah. Tak ada harapan yang lain. Tidak ada harapan lain kecuali harapan hanya kepada Allah SWT. Kenapa begitu? Karena perutnya lapar, lehernya haus, darahnya rendah. Saat itu dia lemas. Orang di saat lemas itu tak ada harapan kecuali tak ada. Emosi tak ada, hawa nafsu tak ada. Selama ini selalu lewat perempuan cantik, cas. Pas pulang jam 4, jam 5, ada orang kaya. Akhirnya aku bervokasi balik. Nampak semua kaya. Tengok karpet merah dulu. Pada saat itu tak ada harapan dia kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangka mata saya aja, telinga itu kadang-kadang lain bunyi suara atau mikrofon yang nyala. Nah, apalagi hanya berlindung dengan kekuatan Allah. Tak ada berlindung dengan kekuatan yang lain. Selama ini berlindung dengan kekuatan atasan, selama ini berlindung dengan kekuatan backing, selama ini berlindung karena saya kuat, saya orang berpengaruh, saya orang hebat, saya orang berilmu. Masuk ke masjid, lepaskan, tinggalkan atribut. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang tak ada daya, tak ada upaya. Makanya iktikaf jangan pakai seragam. Iktikaf pakai seragam. Dulu tak tahu kamu siapa. Iktikaf. Tapi jamaah kita, salut saya jamaah kita. Jangan ada iktikaf. Pengajian subuh Sabtu saja itu tak ada yang bawa seragam. Asal sudah datang ke masjid, peci putih, baju koko, baju panjang, celana putih. Sampai di kantornya baru saya panggil kata orang tua. Bapak ini macam penaju. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kita jumpa di mana Pak? Astagfirullah Pak Ustaz. Subuh Sabtu. Kelihatan 20 tahun lebih dulu. Rupanya waktu dia ke masjid itu ditinggalkan semua atribut. Dia hanya berlindung pada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan. Dapat ibu yang istiqomah dengan ini, lanjutkan. Kenapa? Ketika kita merasa rendah, hina, kotor,
Ketika kita merasa diri kita ini paling hebat, paling mantap, maka di saat itulah kita dijatuhkan serendah-rendahnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Yang menaikkan engkau Allah, yang menurunkan engkau pun Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat iktikaf itulah badan lemas, daya tak ada, upaya tak ada, berbaring di masjid bagian belakang, pakaian orang biasa, lalu orang tak tahu itu orang berpengaruh, sedang tidur-tiduran disimpaknya pula. Padahal di kantor semua orang hormat, setiap dari mulai depan, setiap security semua, Pak, di situ orang tak peduli, lalu disimpakkannya untuk mau marah kita puasa, gak mau marah ini sokin. Saat itu kita merasa rendah, astagfirullah. Di saat itulah Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang. Apalagi menanti salat, intizar salat, ba'da salat. Habis salat subuh nanti salat isyraq, habis salat isyraq nanti salat duha, habis salat duha nanti salat awabin, habis salat awabin nanti salat qabliyah zuhur, habis qabliyah zuhur nanti salat zuhur, habis salat zuhur nanti ba'da zuhur, habis ba'da zuhur nanti salat asar. Begitulah terusnya selama 10 hari. Intizar salat ba'da salat, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Itulah orang yang mengikatkan dirinya dalam ikatan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini dia ditunggu salat. Kenapa dia ditunggu salat? Mengangkat takbiratul ihram bukan main. Allahu Akbar. Salat apa? Salat asar jam 3.15. Sibuk. Asar 3.15. Sibuk. Maghrib jam 7:05. Sibuk. Subuh jam 8. Tutup pintu, tutup jendela, rapatkan wordpad, matikan lampu biar suasana agak gelap sedikit. Abang sejak ngaji Sabtu subuh minggu tengok makin hebat kata istri. Kenapa? Sholat subuhnya pun jam 8. Itu bukan subuh adilnya, sholat duha berkumur. Maka pada saat iktikaf 10 hari 10 malam menunggu sholat, tak sabar hati dia menunggu sholat. Astagfirullah, menunggu sholat, intizar sholat. Apalagi merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang dibacakan Al-Hafiz Al-Mukarram Ustaz Tajuddin Nur tadi. Beliau itu sahabat saya, guru kita semua, hafal 30 juz, imam di Masjid Arfa'un Nas Unri Manam. Mereka iktikaf di sana. Makanya tadi mohon izin Pak Ustaz, jam 2 kami ada pengajian tafsir iktikaf di Arfa'un. Yang Bapak Ibu yang di daerah Panam, iktikaf di Arfa'un. Kalau mau ke Anur tak apa, tapi kalau mau dekat dengan Ustaz Tajuddin Nur, iktikafnya apa? Malam, siang malam. Siang ini mereka iktikaf dulu jam 2 siang sampai nanti berbuka. Habis itu lanjut ke tarawih, habis itu lanjut malam, nanti terus iktikaf full day. Yang lain part time. Yang ini iktikaf full time. Maka merasakan kedekatan. Apa ayat yang beliau baca tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Sedekat apa Allah itu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan hamba kami daripada urat lehernya sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Begitulah dekatnya dengan Allah.
perasaan sangat dekat itu ada kapan? Pada saat iktikaf. Saya Pak Ustaz merasakan Allah itu dekat gitu. Kapan? Pas bulan-bulan tua. Tidak betul. Rasakanlah kedekatannya pada saat iktikaf. Lapar, haus, orang tak peduli, kita jauh berada di rumah Allah, merasakan suasana tenang, sunyi, sepi, merasakan dekat dengan Allah. Tiba-tiba sedang duduk meleleh, mengenang masa kecil, remaja, bergelimang dosa. Sekarang waktu sudah begini. Karena ketika kita duduk macam-macam ilham, tintasan pikiran datang, kita dalam keadaan suci, berduduk di rumah Allah yang suci bersama orang-orang yang suci. Malaikat membisikkan yang baik-baik, terpikir, lembut hati, lunak perasaan, baik, santun, menjadi orang dermawan. Efek dari iktikaf itu tidak otomatis langsung hari itu. Setelah iktikaf 10 hari kelihatan. Selama ini tukang cakap kasar, jutek kata orang sekarang. Tapi setelah dia iktikaf lembutnya minta ampun, lembut. Monyet. Kasar kok. Sekarang lunak. Oh, dia minta ampun. Oh, kalau dia nyuruh kita beli aqua, tolong belikan aqua. Begitu ada anak buah tolong aqua. Mana uang 500 perak juga. Tapi setelah dia iktikaf lunak, berbalik. Setiap makan siang selalu ikutkan. Setiap makan siang selalu semakan. Ingin minta bayar. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ingat, perubahan ada. Tapi yang mengevaluasi kita, diri kita sendiri. Jangan alat ini dipakai untuk mengevaluasi orang lain. Ini saya tak setuju. Jangan nanti setelah Ramadan, Pak Ustaz, ya, nampakku kawan itu tak ada perubahan pada diri. Kamu pula diurus dia. Kita lah diurus. Kita yang kita urus. Tuba liman sa'alan antu binas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus aibnya, cacatnya, dosanya, anaknya, keluarganya, dirinya. Sibuk mengurus penyakit hatinya, pikiran yang kotor, dosa matanya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib, cacat orang lain. Tuh, pakaikan meteran itu untuk mengukur diri. Orang kalau memegang meteran yang diukurnya orang lain, kemana-mana bawa meteran. Kau cukup tak semeteran? Kau cukup tak semeteran? Pakai meteran untuk mengukur diri, jangan mengukur orang. Merasakan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, batas minim, seminim-minim, sedikit-dikit, sekejap-sekejapnya, apalagi bahasanya, sedetail-detailnya, sesebentar-sebentar iktikaf itu berapa lama? Saya sebutkan 4 masalah supaya nanti kalau ada ustaz yang ngomong begini, ngomong begitu, bapak ibu sudah tahu. Ini dari mazhab ini. Mazhab Hanafi sejenak, sebentar, a moment, a minute, sebuah tahun. Tidak terbatas. Meskipun hanya menetap sebentar dengan syarat ada niat. Meskipun berjalan menemui ulama minta fatwa, itu sudah dianggap iktikaf. Misalnya ustaz dulu lewat dia di jalan, di parkirnya motornya, masuk dia ke dalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya iktikaf Pak Ustaz? Iktikaf itu hukumnya sunnah. Habis itu dia pergi lagi. Maka itu sudah dianggap iktikaf dengan niat iktikaf. Jadi udah iktikaf udah. Kalau itu pulang lagi ya. Ini kita kan bahas minim, seminim-minimnya. Walaupun masuk masjid hanya sekedar nanya masalah hukum, habis itu keluar dengan syarat waktu masuk tadi niat iktikaf, maka sudah dianggap iktikaf.
nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Gak bisa bahasa Arab. Saya niat i'tikaf karena Allah. Sudah. Nah, mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i lebih lama dari tumaninah rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 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 Sudah dianggap i'tikaf. Beberapa hari ini banyak jamaah nanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau kita masuk jam 1 terus keluar makan sahur? Apakah itu i'tikaf? Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Apakah itu i'tikaf? Enggak, sudah lama daripada sujud. Sudah berapa kali sujud sudah itu? I'tikaf. Nah, sekarang Hambali. Mazhab Hambali sejenak, sekejap, sesaat. Itu sudah dianggap i'tikaf. Yang berat itu Maliki. Maliki yang berat. Apa kata mazhab Maliki? Yaumun wa laylatun. Yaumun sehari, laylatun semalam. 24 hours baru disebut i'tikaf. Masuk jam 1 malam tadi, keluar jam 1 siang, itu baru dianggap i'tikaf. Dan syaratnya ketat, harus berpuasa. Siapa yang tak puasa, maka tidak sah i'tikafnya. Maka kalau ada orang puasa i'tikaf di luar Ramadan, itu kata dia tidak i'tikaf. Nah, jadi nanti kalau ada ustaz ceramah berapi-api, siapa yang i'tikafnya hanya masuk jam 1 keluar jam 7, itu bukan i'tikaf. Apa itu? Itu dia hanya membaca Maliki. Kenapa Maliki itu yang diambilnya? Dia mau membantai Abdul Somad. Ini senjata. Bapak itu sudah tahu. Padahal kalau dia mau baca sedikit aja, Hanafi kan tak begitu. Kata Hanafi, kau masuk ke masjid bertanya kepada ulama, keluar lagi, sudah dianggap i'tikaf. Datang pula mazhab Syafi'i, kau i'tikaf selama sedikit aja dari serukuk, sudah i'tikaf. Datang ke Hambali, sebentar, sekejap, sejenak, sudah i'tikaf. Tapi kata Maliki, sehari semalam baru i'tikaf. Ini ijtihad ulama. Kenapa mereka berijtihad? Karena Nabi tak pernah ngomong. Seandainya Nabi ngomong sebentar-sebentar i'tikaf adalah sesaat, tentu ulama tak perlu berijtihad, karena hadisnya sudah ada. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Ulama berijtihad, lain kepala, lain isinya. Pilihlah. Saya pilih yang paling sebentar lah Pak Ustaz. Ya tak apa. Tentu di surga nanti sebentar juga. Pokoknya i'tikaf ini lebih lama, lebih bagus. Lebih lama, lebih bagus. Agak berseberangan sedikit dengan partai politik. Lebih cepat, lebih baik. Sedangkan ini lebih lama, lebih bagus. Lama-lama di masjid, bagus. Hari libur, nanti ada kita ketemu hari Sabtu, hari Ahad. Insya Allah hari Raya, hari Rabu. Berarti kita ketemu nanti Sabtu, Ahad. Masuk petang Jumat, nyambung malam Sabtu, Sabtu subuh pengajian, nyambung Sabtu Ahad, Ahad subuh pengajian, nyambung Ahad sore. Wah, 24 jam kali 2, 48 jam. Begitu keluar masjid, langsung selamat tinggal masjid. Kita sudah bersama selama 48 jam. Bagi yang setuju tolong like and share. Cukup untuk dirimu saja. Memposting hadis tentang i'tikaf, bagus. Menanya teman-teman, sudahkah kita i'tikaf? Bagus. Tapi menceritakan i'tikaf saya 48 jam, hangus terbakar. Jangan. Kita lanjutkan. Amalan intinya apa? 7. Siam, tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan lidah. Satu lagi, tahan jempol. Banyak jempol tak bisa tahan. Tahan. Kalau bisa HP itu baca Quran aja. Yang lain-lainnya,
sangat foto. Fotonya orang yang sudah terbaik. Buat tulisan korban bom ada. Siang, habis siang apa? Qiyam, tegak lama. Qiyamul lail, tegak lama di waktu malam. Qiyam, apa qiyam? Lama-lama tegak berdiri. Lama dia tegak berdiri. Baca. Dari mulai bapak tegak aja. Tegak terus. Apa dibaca? Selesai Assalamualaikum. Apa yang kau baca? Qul huwallah. Kenapa kau baca banyak-banyak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal pula dia. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Siapa yang membacanya 3 kali seakan-akan seolah-olah seperti khatam Al-Quran. Hebat dong. Iya, itulah yang aku amalkan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal tentang seorang sahabat yang membaca qul huwallah dari Isya sampai subuh. Allah, qul Allah, qul Allah. Tapi kalau bisa pindah-pindahlah alam nasrah, qul huwallah. Inna a'tayna, qul huwallah. Al-Qur'an dasar, qul huwallah. Jadi catatan malaikat itu agak bervariasi. Qul huwallah. Sama dengan habis siang. Yang ketiga apa? Saya Pak Ustaz, siang saya tahan, tapi diam tidak tahan Pak Ustaz. Asal tidak lama menggeletar kakinya. Sholat duduk. Duduknya kalau di lantai macam tasyahud. Kalau di kursi waktu tegak pertamanya tegak. Usolli sunat tahajud. Allahu Akbar. Nanti ketika rukuk normal, waktu sujudnya baru duduk di atas kursi. Duduklah macam sholat di pesawat. Macam di pesawat, jangan pulang pesawat. Mana kamu ganda? Siang sudah, tiang sudah, apa lagi? Quran, baca Quran. Cantik Quran, Kodamara, FSRFM, lembaga remaja Masjid An-Nur. Cantik-cantik Qurannya, mantap. Baca Quran. Boleh Quran tafsir yang bagus-bagus itu. Baca. Wa innahu lahudan rahmatul lil mu'minin. Tapi Ustaz Istighsan tu baca tak ada hamzahnya Ustaz. Lil mu'minin. Qiraat yang dibacanya tadi qiraat Warsh. Sedangkan yang kita baca itu qiraat Hafs an Asim. Qiraat itu berapa Pak Ustaz? Ada 7 mutawatir, tambah 3 masyhur, 10, tambah 4 syaz, semuanya 14. Saya belajar sama beliau lah, ya, panggil dia. Ustaz Istighsan, tolong kami mau belajar mendengar aja jadi. Yuqimuna shalah. Kalau yuqimuna shalah. Walau tara fa innal jannata hiyal mahwa. Begitu cara bacanya Quran. Duduk bersama. Selama ini bacaan kita, Ustaz Abdul Somad tak tahu pecinya miring. Jangan kasih tahu siapa jamaah. Caranya lembut, dikirimnya pakai WhatsApp. Begitu juga bacaan Quran. Kita sangka kalau di rumah kita lah pemenang internasional. Rupanya waktu didengarkan Ustaz Istighsan, imam-imam kita yang hafiz 30 juz boleh otak baca. Saya salah rupanya selama ini. Itulah, dengarkan, bacakan selama ini. Baca Quran, zikir doa, macam-macam zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Talabul ilmi, pengajian subuh, pengajian doa, kultum zuhur, pengajian
pengajian menjelang berbuka, pengajian habis isya ke tarawih, pengajian iktikaf malam. 6 pengajian kali 10, 60 tatap muka. Sementara kalau kuliah cuma 16, potong semester, akhir semester, pertemuan pertama cabut 3 kali. 1 semester cuma 10 pertemuan, sedangkan di iktikaf ada 60 pertemuan. Bayangkan itu, lebih berkualitas iktikaf daripada lokal. Orang mengejar lokal karena mau ijazah. Ijazah untuk apa? Melamar pegawai. Habis itu lengkap, naik golongan. Ijazah. Padahal untuk ilmu ada namanya madrasah iktikaf. Tolong ilmu, muhasabah. Selama ini tak sempat muhasabah. Dan dulu mau muhasabah berapa umur, berapa? Masuk ya, bentar ya, saya sedang mau muhasabah. Oh iya dapat. Jadi kita halal-halal Pak Ustaz. Oh iya. Islam Mi'raj Pak Ustaz. Idul Fitri tahun 2008 Pak Ustaz. Maka pada saat iktikaf putus kontak muhasabah. Di rumah mau muhasabah. Dulu katanya muhasabah jam 2 malam. Bangun jam bentang saja lah muhasabah. Begitu dah mau ingat mati, gol. Nonton bareng. Real Madrid, Barcelona, Juventus. Oleh sebab itu di masjid kosong suasana muhasabah. Umurku sudah 39 tahun. Kemana dipakai? Anak-anak nanti bagaimana? Istri, keluarga bagaimana? Bagaimana hartaku selama ini? Apakah halal atau haram? Muhasabah. Dan untungnya pula ada pembimbing muhasabah. Muhasabah tidak sendirian, dibimbing. Berikutnya kita akan muhasabah bersama Dr. Haji Mustafa Umar LC. Beliau itu paling hebat membuat perasaan orang berbuat. Waktu saya meminta menggantikan beliau tahun 2009, Ustaz Abdul Somad tolong. Oh, saya tak sanggup. Dia bisa. Ya Allah, kemana kami akan menghadapmu dengan bekal apa kami akan datang nanti ya Allah. Oh, nangis orang. Nangis. Tumpah buah air mata. Payah kita bedakan mana aqua tumpah buah air mata. Itulah mana. Kau tadi kenapa nangis? Tak tahu lah. Tiba-tiba sedih saya. Kau kenapa? Sertifikasi belum. Latihan menangis. Rajulun dzakarallaha khaliyan. Ada seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sunyi-sunyi. Fafadat aynahu, menetes air mata. Itu yang dapat naungan Allah. Ainun, ada 2 mata. Ainani, ada 2 mata. La yamassuhu an-nar, tak akan disentuh api neraka. Bersama ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, mengenang dosa di masa lalu. Tak sanggup aku masuk ke dalam neraka. Qina azabannar, Allahumma ajirna minan nar. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang tak tidur gelap, yang tak bisa terpejam karena berjaga di saat perang fi sabilillah. Kita perang tak dapat karena kita aman, maka jangan sampai tak dapat satu lagi pasti dapat. Menangis karena takut kepada Allah, itu dapat dalam iktikaf. Masuk saya iktikaf jam 1, muhasabah jam 2 baca Quran, tak ada menangis. Jam 4, jam 5 sholat subuh, tak ada menangis. Habis itu naik Ustaz Samsudin Muin tahun 2008, 2009, 2010. Kultum subuh oleh Ustaz Samsudin Muin. Naik beliau bercerita tentang Bilal bin Abi Rabah yang tak mau di Madinah karena dia selalu sedih melihat mihrab tempat Nabi. Asal nampaknya tempat Nabi sholat, tak sama. Asal nampaknya tempat, tak sama. Akhirnya pergi dia menjauh, membawa iba hati sedihnya ke Damaskus. Sampai akhirnya dia diminta datang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah
diminta dia azan. Dan di situ dia memandangkan azan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bayangkan itu. Abu Bakar jadi khalifah, dia menjauh. Pada Umar bin Khattab dia datang, dan di situ dia memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Bilal azan, sahabat semua terbangun. Mereka menyangka Nabi hidup lagi. Bersorak mereka gembira, Muhammad hidup lagi, Muhammad ada, Muhammad ada. Karena Bilal hanya mau kalau Muhammad ada. Mereka pun datang beramai-ramai ingin menyaksikan Sayyidina Muhammad SAW. Begitu mereka sampai, mereka hanya berjumpa Bilal bin Abi Rabah. Ternyata Nabi memang tidak hidup lagi. Jadi kadang itikaf tidak pas membaca buku. Banyak kesempatan-kesempatan hati lunak, hati lembut karena mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhasabah yang 7, sedekah. Dengan cara apa sedekah Pak Ustaz? Beli nasi kotak, nasi bungkus. Kalau makan jangan sendirian. Berapa yang iktikaf? 400 orang. Berapa nasi terkumpul? 800. Loh, yang iktikaf 400 kok nasinya 800? Rupanya setiap satu orang berpikir tentang saudara. Aku beli 2, aku beli 2, aku beli 2, terkumpul 800. Kalau orang memikirkan saudara, tapi kalau pikirannya dibalik, kok tak beli? Nanti dibelikan ini. Akhirnya satu pun tak ada. Akhirnya azan maghrib, Allahu Akbar. Mana nasi kita? Kenapa? Semua husnuzon. Nanti dibelikan. Begitulah pola pikir kita sekarang tentang masalah kepedulian kepada orang lain. Sedekah, sedekah, sedekah. Telepon anak di rumah. Pada datang sore ini ya mak. Berapa rantang bawa? 2. Apa isinya? Kata Nabi, idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau kau mau masak banyakkan kuah. Jadi isinya di rumah kuah aja. Kalau buka itu kuah. Jadilah jadi berkata. Nah, ini amalan-amalan inti. Ada pun yang lain-lain tambahan-tambahan, bagus-bagus semua. Ibarat tiang, ini tiang-tiang induknya, tiang-tiang tambahan aksesoris. Terserah mau tambah amalan apa saja. Kalau mau dibuatkan detailnya yang full Pak Ustaz, mana tahun depan. Kita sudah berapa tahun iktikaf kalau ini. Masuk jam 1, keluar jam 7. Masuk jam 1, keluar jam 7. Dulu kan katanya untuk pelatihan. Masa udah 10 tahun pelatihan terus? Full, waktu 3 full. Jam 8, jam 6 sore tanggal 21. Mana tahu tahun depan ini FSRNF dengan Fodamara dengan Irma perlu merancang. Semua berawal dari mimpi-mimpi. Tahun depan kami bermimpi yang full Pak Ustaz. Nah inilah lebih kurang gambar. Kenapa yang Ustaz pesankan Fodamara FSRNF dengan Irma? Kalau saya pesankan ke Ustaz Somad, boleh jadi Ustaz Somad mati. Tapi mereka yang muda-muda ini mungkin lebih panjang. Tapi jangan buat kalian menyakit juga, karena mereka tidak pula memakai kalian. Nah, itu kebiasaan. Sore tanggal 20 sore Ramadan, jam 6 start kumpul iktikaf. Adapun seremonial pembukaan itu ini segala macam terserahlah. Untuk syiar oke. Pembukaan iktikaf full akan dibuka oleh terserah siapa, sekjen PBB kan. Yang penting makin tinggi, makin syiar bagus terserah. Lalu kemudian jam 8 masuk start. Habis itu iftar berbuka bersama 6.20, 7.30 sholat isya. 20, 30 pengajian biasa, pengajian Ramadan 30 menit. Habis itu sholat tarawih dan witir. Jam 1.30, jam 9.30 sampai jam 11 tadarus, 1 jam setengah. Habis itu jam 11 sampai jam 2 istirahat. 12, 1, 2, 3 jam full istirahat. Jangan ngobrol-ngobrol.
yang ngobrol denda 5.000 satu kata. Nanti ditangkap pukul itu untuk beli kurma. Haram Pak Ustaz, kita halal. Jam 2 sampai 2.30 tilawah Qur'an. Jam 2.30 sampai jam 3 tadabbur ayat. Jam 3 sampai 3.45 tahajud dengan witir. 3.45 sampai jam 4 muhasabah dan doa. Jam 4 sampai 4.30 sahur. 4.45 sampai jam 5 sholat subuh. Jam 5 sampai 6.20 tausiah subuh. 6.20 6.30 sholat sunat isra. 6.30 sampai jam 8 Anda bertanya, Ustaz menjawab. Full, tak ada yang kosong. Jam 8 sampai jam 8, jam 9 itu isi dengan sholat-sholat. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat doa, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih. 1 jam full. Jam 9 sampai jam 10 tilawah Al-Quran. 1 juz dapat itu. Karena kemarin mengajar yang tertinggal 1 sampai 23 1 juz dapat. Jam 10 sampai jam 11 berzikir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat 1000 1 jam. Jam 11 sampai jam 12.20 baca kitab. Jadi tambah satu program. Bagaimana 10 hari itu pilihlah kitab. Apakah baca Al-Lu'lu' wal Marjan fi man tafaqa alaihi syaitan 2000 hadis, atau baca kitab Riyadhus Shalihin, atau baca kitab Arba'in Nawawiyah, atau baca kitab Al-Azkar. Pilih kitabnya yang kira-kira agak-agak bisa baca. Habis baca kitab jam 12.20 azan zuhur, salat zuhur. 12.40 sampai 3.10 tausiah zuhur biasa, kultum zuhur pengajian. Jam 13.10 sampai jam 14 qailullah. Qailullah tidur siang. Satu riwayat menyebut qailullah ini sebelum zuhur, tapi saya kita padatkan sebelum zuhur, maka qailullahnya setelah zuhur. Qailullah itu sunnah tidur. Terlentang, jangan terlumpuh. Itu pakai di tempat malam orang berdoa pingsan dia. Qailullah. Nah, setelah qailullah jam 14 sampai jam 15 tilawah lagi. Maka kalau dapat 2 juz sehari berarti 20 hari, 10 hari 20 juz. Ditambah bacaan-bacaan sampingan-sampingan, bisa khatam sekali lagi. Itu porsi-porsinya. Kemudian 15 sampai 15.45 zikir lagi. 15.45 sampai jam 6 sholat asar. Jam 16 sampai jam 18 balik baca kitab lagi. Kitabnya khatam, Qurannya khatam, qailullahnya dapat, zikirnya sempurna, sholat sunatnya full. Sudah diuploadkan semua. Tidak ada waktu yang kosong. Ini tolong simpan, jadikan acuan. Tahun depan, seminggu, sebulan sebelum Ramadan sudah ditawarkan share, sosialisasi. Jadi orang tak terkejut. Ini namanya iktikaf full time. Yang selama ini iktikaf part time. Ini masjid-masjid lain sudah banyak buat Pak Ustaz. Ya, maka kita buat di masjid kita, di masjid mana-mana saja sebagai acuan supaya ibadah kita lebih berkualitas, lebih baik. Nah, slide terakhir. Untuk apa ini full 10 hari 10 malam ini? Mengapa 10 hari 10 malam itu diuploadkan amal penuh? Kan judul kita ini optimalisasi 10 terakhir malam. Kenapa mesti dipenuhkan? Karena kepala kita itu akan dibisiki warna hijau dan warna merah. Kalau kita isi yang hijau, sudahkah akan Quran, sudahkah zikir, sudahkah muhasabah, sudahkah baca kitab, sudahkah inti Islam, sudahkah tausiah, sudahkah. Tapi kalau tidak diisi hijau, masuk yang merah. Sudahkah beli sepatu? Mau kena nanti warna apa ya? Bunganya bunga matahari atau bunga cahaya? Sudah berapa pasang baju? Toplesnya model apa? Kue udah berapa model? Sudahkah ganti gorden baru? Sudahkah? Jadi kalau selama ini umat Islam disindir lewat ceramah, kenapa umat Islam makin Ramadan makin konsumtif? Ceramah tak menyelesaikan masalah. Tawaran supaya jangan konsumtif, ikut program 10 hari. Maka insya Allah mungkin hari ini masa bisa kita lanjutkan. Ini baru hari ke-20 saja. Full bisa dipakai. Untuk fullnya lagi tahun depan ada perpanjangan. Itulah 60 menit pas tausiah yang saya sampaikan tentang optimalisasi 10 hari.
Tadi dimulai pukul 9.02, sekarang pukul 1:03. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak cakap menyinggung perasaan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum